Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Newcast New Mountain Podcast. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang seputar siswa, ya itu siswa atau anak-anak SMA di masa pandemi itu kegiatannya apa saja sih ya. Kebetulan perkenalan dulu, nama saya Sarif dan saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pada hari ini nih. Ya. Nama siapa Mas? Ya, nama saya Mas Muhammad Saifuddin. Mas Muhammad Saifuddin dipanggilnya Ipul. ya. Sebelumnya itu nggak pas banget ya, mau Saifuddin tapi panggilnya Ipul. Lah ya, gimana lagi lah, itu kan pemberian orang tua kan, saya harus menghormati. Oh, beneran Iya. beneran teman. Alah, pemberian teman. Ini sekolah di mana Mas? Di SMA, Mas. Oh, di SMA. Iya, jurusan IPS. Oh, IPS. IPS. Oh, IPS. IPS. IPS ya. Kebetulan saya akan bertanya nih. Iya, gimana? Gimana sih Mas kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini? Oh, kalau kegiatan belajar mengajar itu sekarang mulai lewatnya HP, Mas. Ya, Google Classroom gitu kan. Nah, kan masih pandemi kayak gini susah bertatap muka itu. Oh, iya, iya. Nah, jadi ada yang lewat WA, lewat Zoom, lewat Google Classroom gitu. Dari situ kita belajar bersama apa. Kalau ada kegiatan yang ya semisal kayak kemarin itu ulang tahun sekolah kan. Iya. Ulang tahun sekolah itu biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada perlombaan gitu. Iya, iya, iya. Kalau sekarang udah diganti seperti lomba TikTok gitu, TikTok. Oh, berarti ada lomba TikTok. Iya, lomba TikTok ya, yang temanya itu harus mengunggulkan SMA kita itu kan. Berarti Anda juga ikut dalam lomba TikTok tersebut? Ya, saya ikut Mas. Tidak membayangkan gimana gitu. Tapi kan saya pemula Mas. Oh, pemula. Iya, jadi nggak Oh. bisa apa-apa Mas. Yang penting kan kita punya andil gitu. Iya, andil dalam TikTok tersebut. Iya. Maksudnya kita ikut meramaikan gitu. Iya. Berarti selama ini daring ya? Iya, daring Mas, daring iya. Berarti keterbatasannya kalau pembelajaran daring itu gimana sih yang Anda rasakan? Ya, kalau keterbatasan itu kayaknya sih sekarang nggak ada ya Mas. Cuma kan kalau sekarang itu kuota kan udah gratis dari pemerintah. Udah dikasih, ya kita tinggal menjalankan apa yang sesuai dengan prosedurnya itu. Iya. Udah dikasih kuota ya kita udah dikasih kuota kan. Terus kita ya tinggal mengerjakan apa yang dikasih sama guru-guru kita gitu. Berarti tidak ada keterbatasan selama ini. Oh iya, tidak ada Mas. Kuota lancar. Kuota lancar. Itu kuotanya biasanya dikasih dari siapa aja itu? Kuota itu dikasih dari pemerintah itu. Ya, Dari pihak sekolah juga mengasih enggak? kalau dari pihak sekolah itu saya kurang tahu Oh, Mas. kurang tahu. Ya, cuma Berarti itu kan itu- kalau kuota masuk itu kan di tulisannya itu dari Kemendikbud gitu. Oh Ya. iya, dari kementerian gitu. Iya, ya. kementerian. Berarti masih asik-asik aja lah ya. Iya, asik, Mas. Pelajaran daring lah ya. Iya. Terus gimana sih rasanya lama tidak bertemu teman di sekolahan? Biasanya kan berangkat sekolah, bercanda, bisa Iya. belajar bersama, belajar kelompok, terus bisa ke kantin bareng, habis itu nongkrong bareng. Itu gimana sih rasanya? Sekarang dengan keterbatasan pandemi selama ini kan jaraknya agak menjauh nih. Iya. Jadi jarak sosial itu sekarang lebih menjauh gitu. Kalau itu sekarang ya, kalau sama teman-teman itu ya rasanya rindu sekali. Oh, iya. Tapi kalau sekarang itu berat Mas, Beratnya Iya, iya berat lah. Jarang ketemu gitu kan. Jarang. Kalau sekolah kan setiap hari ketemu gitu kan. Nah, tapi kan kalau ada ya semisal itu ada teman sekolah itu ulang tahun semisal gitu kan. Ya, kita ikut andil menghormati ke sana itu. Oh, berarti Iya, Anda semisal. ke rumahnya langsung gitu. Iya, jadi bisa buat ya kalau semisal itu bisa buat reuni itulah. Oh, Iya, itu. Sebenarnya temu kangen lah ya. Iya, temu kangen. Oh, seperti itu. Berarti masih sering berarti chatting-chattingan atau berhubungan gitu dalam media handphone gitu. Masih sering. Masih, cuma kan kalau
lewat media handphone itu kurang asik mas. Oh kurang asik Iya, ya. kurang Kita sih asik. ada rasa gimana sih kurang greget ya. Iya kurang greget itu Biasanya mas. gitu. Hahaha bareng-bareng gitu. Sekarang kan lewatnya HP. Hahaha itu kan lucu mas. garing kan. Iya garing mas. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kita memaklumi lah di masa Iya. pandemi sekarang ini. Jangankan jarak sosial, ekonomi aja sekarang lagi ya susah banget. Iya emang. Saya rasakan orang tua saya begitu mas, susah gitu. Susah kan. ya. Susah. Emang nyatanya sih. Makan juga susah gitu kan. Makan susah. Makan Lu susah. badannya. Nah ini udah dari sananya Oh, mas, mau iya. gimana lagi kan? Oh iya iya. Nah, sekarang kelas berapa berarti? Saya udah kelas 12 mas. Udah mau lulus mas. Oh sebentar lagi mau ujian nasional. Ya, kalau ujian nasional kayaknya nggak ada mas di masa pandemi ini. Oh nggak ada. Iya, adanya ujian sekolah kayaknya mas. Oh berarti itu udah dikasih tahu sama gurunya bahwa Iya, kan kayak yang tahun kemarin kan ya gitu mas, nggak ada ujian nasional gitu, udah dihapus kayaknya. itu ujian nasional kapan itu rencananya? Udah dikasih kisi-kisi belum ke gurunya? Kalau ujian nasional kan nggak ada kan. Kalau ujian sekolah itu ya belum lah, belum. Kayaknya belum di dikasih waktu, tahu iya belum waktunya juga kan. Oh, berarti lebih asik ya sekarang ya. Maksudnya nggak ada ujian nasional, cuma ujian sekolah. Dulu saya pas zaman SMA saya dulu, aduh itu berat banget. Makanya sekolah lagi mas sekarang. Nanti tua dibangun sekolah. Oh, berarti enak ya zaman sekarang ya. Iya, nah kalau masnya masih sekolah atau mahasiswa kerja atau gimana? Oh, kalau saya sekarang itu masih mahasiswa. Mahasiswa. Ya sama lah. Bagaimana kita sekarang belajar yang terbatas melalui media daring Iya. dan sebagainya. Ya tetap sih ada kekurangannya, ada kekurangannya yang tadinya kita bisa berdiskusi dengan luas, ya, Iya. bisa sharing gitu antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa, Sekarang iya. ada ya keterbatasan lah, susah gitu. Ya kalau mahasiswa cuma daring itu ya mas. Daring, masih daring. Kebetulan kan saya kan udah alhamdulillah lah udah lagi proses akhir jadi Iya. nggak terlalu berat banget sih. Kalau awal masih berat ya mas. Kalau awal sih ya masih berat itu pasti. Saya niatnya mau kuliah mas. Kuliah aja. Kuliah. Jadi Anda kan jurusan SMA ya? Iya, SMA. Itu lu malah bagus tuh buat kuliah. Tapi masih bingung mas. Bingungnya kenapa? Ya itu saya kan belum bisa menentukan apa yang mau kan kuliah itu harus jurusannya berbagai macam gitu kan. Ya. Tapi saya bingung itu mau masuk yang mana gitu mas. Sebenarnya kalau jurusan itu tergantung ya. Iya. Tergantung minat kita. Sebenarnya minat kita dulu. Kita punya keahlian apa nih Iya. di dalam studi tersebut. Semisal kita menyukai bahasa Indonesia contohnya. Iya. Kita punya kemampuan di bidang tersebut, ambillah kita di bidang tersebut jurusannya. Ketika kita menyukai di bidang teknik, Teknik, kita ambil iya. di jurusan teknik. Teknik, iya. Apa ketika kita mau menjadi dokter, ya kita ambil di dokteran gitu. Iya. Sebenarnya itu tergantung dari minat lah. Yang penting kan kita mau belajar terus menerus, Iya. gitu. Mencari ilmu lah. Nggak cuma mencari ilmu, wawasan, pengetahuan, jadi pengetahuan itu jadinya luas loh. Nggak cuma mengharapkan yang penting aku dapat ijazah gitu. Iya. Jangan seperti itu. Yang penting kita mendapatkan ilmu, pengalaman, wawasan gitu. Juga susah ya mas kalau cuma ijazah doang itu susah ya. Sekarang itu cari pekerjaan kan nggak modal ijazah doang mas. Iya, jadi ijazah itu lah ibaratnya cuma bonus lah. Iya. Cuma bonus. Yang terpenting kan utamanya kan ilmunya. Ilmu, iya, Ilmunya benar. kita serap. Jadi kita sederhananya ya kita mempunyai ilmu, kita bagikan ke teman-teman dahulu, nanti secara globalnya nanti selanjutnya ke masyarakat, terus untuk kita mendapat pekerjaan gitu. Untuk masa depan ya mas. Iya, untuk masa depan. Terus kegiatan selama ini kan pembelajaran daring nih ya. Iya. Terus itu kegiatan sehari-harinya ngapain aja sih di rumah? Kalau kegiatan sehari-hari saya nganggur mas.
Ya saya sih tahu kan Anda kan masih siswa gitu. Iya. Ya kalau Misalnya dari pagi, siang, sore terus malam itu kegiatan apa aja sih rutinitasnya? ya kalau di luar anu kaitannya sekolah ya Mas. Iya. Ya kalau pagi ya biasanya saya tidur Mas. Tuh. Berarti di zaman-zaman pandemi ini Iya. Anda sering tidur pagi ya? Iya Mas. Kan apa Oh. pagi itu tidur. eh, Ya kalau sempat bantu ya nggak sempet lah ya bantu orang tua gitu seperti ya ngelipet apa Mas ya masak nasi. masak nasi gitu kan. Nasi. Masak nasi ya ada lagi ngomong gitu Ngomong, kan. Iya, kamu punya ponakan? Iya punya Oh, Mas. berarti Anda itu berapa bersaudara? Kalau saya dari 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Iya. Anda anak? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Iya, ketiga. Dari 4 bersaudara. Iya. Berarti Anda punya adik dong? Punya 2 ya. Itu kelas berapa itu? Itu satunya masih kelas 11, yang satunya lagi kelas 6. Kelas 5, Oh, kelas 5. Kelas 5 SD. Masih SD. Berarti jaraknya jauh lah ya. Iya. Berarti kayak Anda itu tidur pagi setiap hari itu kayak rasa balas dendam gitu ya, pas sekolah kan bangunnya pagi terus nggak bisa. Iya, Mas. Iya. Kurangnya tidur gitu ya. Iya. Terus selama masa sekolah Anda, pelajaran apa sih yang Anda sukai? Kalau yang saya sukai Dan Anda itu mengetahuinya, maksudnya nilainya Anda bagus di pelajaran tersebut, itu pelajaran apa? kalau pelajaran yang saya sukai itu pelajaran kosong, Mas. Pelajaran kosong itu asik, Mas. Oh, itu sih Mas. Pelajaran kosong itu Mas. Iya. Itu pelajaran kosong cuma tidak ada gurunya. Iya, Mas, iya. Yang ada gurunya ya. Oh, ya, ada Pelajaran. ya saya yang suka itu pelajaran ya contohnya pelajaran kayak agama gitu Mas, kayak agama. Agama itu kan ada Quran hadis. Enggak, kalau SMA enggak ada Mas. Oh, kalau SMA berarti global ya? Iya. Menyeluruh ya? Iya. Berarti satu bidang ya? Satu bidang ya. Satu pelajaran ya? Iya. Cuma kan kalau di Ma'arif itu kan beda kalau di Ma'arif. Kalau SMA kan biasa adanya kalau agama itu cuma PAI itu kan. Oh, PAI. Iya, PAI. Kan agama Islam kan? Iya. Oh. Kalau di Ma'arif kan beda ada Iya, akidah ada akhlak, hadis, fikih gitu. Oh, iya. Jadi banyak itunya. Oh iya, banyak Agamanya, subnya ya. iya. Cuman ini jadi satu sub dong Iya. ya. PAI, Iya. pelajaran agama Islam. Iya. Itu berarti yang paling Anda suka pelajarannya. Iya. Gurunya gimana gurunya kalau guru PAI tersebut? Kalau gurunya ya Asik atau tidak ketika kegiatan belajar mengajar? ya asik Mas. Asik sekali. Gurunya asik, enak buat bercanda itu kan. Juga dekat sama siswa. Oh, dekat sama siswa. Iya. Nah, itu berarti nilai Anda paling bagus tuh berarti di Ya kalau PAI. agama ya masih kurang lah. Oh, masih kurang. Cuman Anda menyukainya ya. Iya, cuma menyukai. Kalau masalah nilai itu ya butuh belajar lah. Ya sebenarnya sih kalau kita kepengen mempunyai nilai yang bagus, kita itu harus menyukai guru tersebut. Iya. Gurunya dahulu, baru kita serap ilmunya tuh. Iya. Ketika kita tidak menyukai gurunya, kita itu pasti akan susah menyerap ilmunya. Nah, karena kita sih udah belum suka sih, tidak suka dulu. Iya. Jadi kita itu harus suka dulu sama gurunya. Nanti kan lama-lama ketika gurunya mengajar itu nanti yang kita serap. Jadi langsung paham gitu loh, mudeng gitu loh. Bukan berarti kalau suka itu dipacarin Mas. Iya Bukan, kan? bukan. Itu beda lagi. Aduh, Beda parah lagi. ini Mas. Nah, guru yang paling Anda tidak sukai di sekolah, guru apa itu? Pasti ada lah. Ya kalau itu ya saya nggak mau sebut. Privasi ya. Iya privasi Mas. Itu. Masalahnya kan kalau guru ya harusnya di derajatnya lebih tinggi lah ya Mas. Harus Ya, dihormati. yang namanya guru kan manusiawi lah. Iya. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Ketika ada kekurangannya yang kita maklumi Iya. sebagai siswa. Karena kan dia itu guru kita, dan itu sumber ilmu kita. Iya. Kita kan juga sebagai siswa itu harus mematuhi guru.
biar ilmunya itu berkah gitu loh. Iya, berkah, Mas. Nggak cuma kita berangkat sekolah sama-sama belajar, nggak cuma seperti itu, yang penting itu hasilnya ilmunya berkah. Iya. Terus berarti sekarang sangu gimana itu sangu? Aduh, kalau sama itu Mas, jangan ditanya Mas. Kenapa itu? Ya kalau di masa pandemi ini kan apa-apa susah lah Mas. Kita juga mau minta ke orang tua kan gak enak Mas. Sekarang kan apa, kerja juga terbatas, terus uang juga ya terbatas lah, buat makan sehari-hari juga bingung Mas. Oh, berarti sama kan susah lah ya? Iya, susah, Mas. Pokoknya dulu setiap hari kayak Iya, sama gitu. sangu iya. Tapi pernah lah ya, maksudnya ketika di masa pandemi ini pura-puranya berangkat sekolah tertinggal itu cuma untuk mendapatkan sangu, itu pernah atau tidak? Kalau itu nggak pernah Mas. Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah, itu Itu benar asli dari sekolah asli itu. Iya, asli Mas. Tapi kan itu kalau minta sangu itu alasannya sekolah itu apa namanya ya, kayak kemarin misalnya buat video TikTok itu kan perlu sangu lah. Iya. Buat beli apa jajan sama teman-teman gitu. Iya. Jadi minta sangu. Gitu. Lah di sekolah kan ada ekskul ya. Ekskul, Sebelum iya. ini kita Iya. dulu sebelum pandemi ini ada ekskul. Iya. Ekskul apa aja sih yang ada di sekolah Anda? Kalau ekskul banyak Mas. Oh banyak. Banyak, ada basket, ada Oh. rohis, ada silat, Iya. terus ada tenis, bulu tangkis, terus ya macam-macam Mas lah. Terus yang Anda ikuti ekskul apa itu? Hadroh malah apa itu namanya? Rohis Mas. Rohis. Rohis. Rohis itu berarti Rohani. rohani Islam. Oh, itu kegiatannya apa aja itu untuk ekskul Kalau rohis? di dalam rohis itu ada ya hadroh, terus ada apa Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, terus ada Kajian- apa kajian kajian Islam, ya, ya. kajian-kajian Islam, terus ada materi lah, ada ya kayak hitobah gitu Mas, buat latihan. Oh iya iya. Biar kalau keluar dari SMA itu bisa ngisi apa, kalau ada orang yang ngundang semisal Isi terus pengajian. iya Iya, gitu. sebagai Kalau bicara. puasa, kalau puasa itu kan subuh biasanya ada kultum itu Mas. Oh, kultum. Iya biasanya. Nah itu bisa aja kalau di sekolahan kita ada latihan fitoba, ntar pulang ada kultum, kita bisa diajak. Oh, berarti itu setiap subuh itu ada hitobah. Ya enggak, kalau di sekolah itu habis sekolah Mas, kan eskul, masih di eskul. Maksudnya itu di desa itu loh Mas, kalau harus pada subuh itu kan biasanya ada kultum. Oh iya iya, itu biasanya kalau Nah, puasa dari ya. sekolah itu latihan dulu Latihan nanti dulu, biasanya biar kita iya. praktekin di masyarakat gitu Iya, ya. gitu. Itu kalau ekstrakurikuler rohis ya. Rohis ya. Rohis itu biasanya jadwalnya hari apa sih? Hari apa aja? Kalau rohis jadwalnya cuma hari Rabu Mas. Hari Rabu. Iya, cuma kan setiap hari Rabu itu enggak, misalnya Rabu sekarang rohis, terus apa hadroan gitu, hari sekarang hadroan, terus Rabu yang akan datang hadroan lagi, enggak Mas, Enggak. ganti-ganti. Ganti-ganti ya. Iya, cuma kalau ada lomba gitu, kalau biasanya kan yang menonjol itu hadrohnya Mas, hadrohnya. Terus kalau ada apa lomba ya itu setiap ekstra rohis ya itu dimatengin dulu buat hadrohnya. Fokus ya, Iya, fokus dulu ya. Iya. Tujuan dulu ya untuk lomba tersebut. Iya. Oh. Kemarin juga dari rohis ada yang juara berapa ya, hafalan Qurannya itu ada yang juara 2 kalau nggak salah Mas, 2 atau 3 itu kalau nggak salah. Bagus itu. Iya, terus hadrohnya itu ada yang juara baru tampil itu juara 2 Mas, Juara 2 di kecamatan. Oh, kecamatan. Iya. Oh, kecamatan. Ini udah sebuah prestasi sih. Maksudnya baru awal itu Iya, aja. baru mulai itu baru Mas. mulai, baru awal aja udah juara 2, apalagi untuk seterusnya bisa untuk juara provinsi atau se-Indonesia Iya, bisa. bisa. Yang penting telateni saja lah. Iya. Telaten, yang penting kita ada niat, kemauan, latih skill, nanti hasil menyusul lah. Iya. Karena kan ada kekuatan mengatakan apa namanya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Hasil, kan? iya. Iya, kan kayak gitu.
Berarti untuk school sendiri di masa pandemi itu gimana? Berhenti atau masih berjalan? Nah itu kan masih kegiatan sekolah ya mas, jadinya berhenti mas. Oh berhenti. Orang dari sekolah itu udah diliburkan, pembelajarannya itu kan daring. Iya. Juga sekarang ekskul ya udah nggak ada ekskul. Oh berarti nggak ada ekskul Iya. dihentikan gitu, dinonaktifkan dulu ya di Iya. masa pandemi ini ya. Iya. Berarti anda itu kan ini kan mau ujian sekolah ya? Iya ujian sekolah. Apa sih cara anda biar bisa itu bisa menghadapi ujian sekolah? Kasih dong step by stepnya untuk pemirsa di sini. Ya yang satu ya jelas kita belajar kelompok dulu ya mas. Buat menambah wawasan kita. Kalau belajar kelompok itu kan juga sharing-sharing gitu. Oh iya, Ya terus ya jangan lupa ya belajar, kalau nggak belajar kelompok ya belajar sendiri gitu. Nah itu cara untuk mengatasi ujian sekolah gitu mas. Kalau saya itu, Ya, kalau berarti yang lain harus nggak tahu. harus memperbanyak belajar ya, Iya. biar untuk menambah ilmu pengetahuan, terus belajar kelompok, Iya belajar untuk kelompok. menghadapi ujian sekolah nanti biar tidak gugup ya, Iya, biar gugup, Mas. tidak tahu apa-apa gitu, jadinya tahu gitu ketika Iya. kita sudah belajar gitu ya. Prestasi apa sih yang anda dapatkan ketika anda selama ini sekolah? Kalau prestasi ya yang lomba itu ya mas. Iya, Kalau ya bebas lah dulu dari bidang akademik ataupun non akademik gitu. kalau yang lomba itu dulu saya baru masuk kelas 10 itu udah buat bisa juara 1 lomba kiroah. Iya, juara 1 lomba kiroah. Iya. Bagus sekali itu. Juara 1 di Kecamatan. kecamatan. Iya. Hebat berarti ya. Berarti anda hafal kiroah, maksudnya menyukai bidang tersebut. Iya, kalau bidang agama saya itu suka mas. Kayak di kiroah, terus kayak di hadro saya suka mas. Apa anda latar belakangnya itu dulunya santri? Iya, saya dulu pernah mondok mas Oh mondok di mana itu? di Wonosobo. Oh di Wonosobo. Berarti anda menjadi santri sama berapa tahun itu? Kalau santri berapa tahun itu berapa ya? Lupa saya mas, sudah lama lah. Dari SD saya. Dari Mas. SD Iya, dari sampai SMP berarti? Iya SMP benar. Berarti 9 tahun ya? Iya. 9 tahun berarti lama sekali ya Iya, Mas. jadi santri. Ya wajar lah ya ketika 9 tahun menjadi santri Anda lebih menyukai rohis, ekstrakurikuler rohis, terus pelajarannya PAI ya wajar lah. Iya. Tidak agama berarti ya. Kalau di bidang umum itu gimana? Kalau di bidang umum Maksudnya pelajaran umum lah pada umumnya gitu. ya saya cuma mengikuti mas. Oh, cuma Iya mengikuti. cuma mengikuti. Tapi suka atau tidak? Ya kalau suka tidaknya ya harus disukai. Ah ya Kan betul sekolah ya, mas. betul itu berarti. Menuntut ilmu itu harus kita sukai. Iya. Mau tidak mau harus kita sukai. Karena kan kita yang membutuhkan Iya. sebagai siswa, kita butuh ilmunya, kita butuh pengetahuannya, kita butuh wawasannya untuk nanti kita kedepannya ketika kita sudah terjun langsung ke masyarakat, Iya. jadi kita itu udah punya bekal gitu loh. Ya itu kan ibarat kan ya orang tua udah menyekolahkan kita itu sih buat apa gitu kan. Iya. Gak lain itu kan untuk menuntut ilmu mas. Iya, Iya. benar, benar. Iya. Jangan menuntut hak doang ya. Iya. benar. Ah, Biasanya kan banyak nih sekarang yang fenomena tersebut udah banyak lah udah udah banyak. enggak itulah Nggak asing itu. nggak asing Iya. gitu. Cuman menuntut hak doang tapi dia tidak mau menuntut ilmu Iya, gitu. gitu. Udah seimbang lah. Itu yang bahaya mas. Iya itu bahaya juga kan pergaulan itu sebenarnya Iya, pergaulan itu pergaulan. bahaya sekali. Apalagi di zaman-zaman SM kan pergaulan itu sangat-sangat ekstrim sekali kalau kita tidak bisa membatasi Menjaga, diri ya, gitu. tidak bisa Kalau menjaga bisa diri. tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk itu Iya. kalau kita tidak bisa itu bahaya. Malah kita terbawa itu ya mas. Iya, Harusnya itu. kita yang bawa itu. Iya harusnya kita membawa ke arah yang baik, bukannya kita terbawa ke Terbawa arah yang yang tidak buruk, baik. iya. Gitu. Sebenarnya sih tidak baik, bukan buruk. Gitu. Iya. Oh berarti kayak gitu ya. Iya. Terus
Anda selama sekolah Iya, sekolah. berarti udah 3 tahun ini ya, mau 3 tahun ya. Iya, mau 3 tahun ini. Kenangan apa sih yang selama ini Anda dapatkan yang masih terngiang sampai sekarang? Bebas itu mau dari pas kita pembelajaran, pas ekstrakurikuler, atau pas kita nongkrong bareng teman di kantin. Kenangan apa sih yang masih teringat sampai sekarang? Kenangan yang masih teringat itu ya apa ya? Ya canda tawa ya Mas. Canda tawa teman. Terus ya kangen sama guru juga. Berarti masih sering komunikasi sama guru ya? Masih ada grup Mas. Oh, masih ada grup? WA masih Oh, ada. ada. Iya, masih ada. Jadi kan bisa apa? Ya mau mengungkapkan rasa kangen gitu Mas. Oh Ya. iya. Iya gitu. Terus gimana sih maksudnya pengalaman Anda ceritakan ke teman-teman yang di media online ini? Iya. Gimana sih caranya untuk kita mengatasi ketika kita sedang ibaratkan gabut gitu. Terus juga gimana kita mengatasi ketika kita daring gitu. Itu gimana, coba pesan-pesannya untuk teman-teman supaya kita maksudnya tetap giat belajar gitu walaupun di Iya. masa pandemi ini tidak bertatap muka langsung, tapi kita masih punya semangat gitu loh. Iya. Nah, itu kalau gabut ya Mas. Itu kan saya juga suka menggambar Mas. Menggambar apa itu? Ya menggambar apa kayak graffiti, terus Kaligrafi. kayak kaligrafi gitu. Saya suka. Nah, kalau saya itu kalau lagi gabut itu menggambar Mas. Oh, menggambar. Menggambar. Bagus sekali. Iya, Berarti Anda itu menggambar. mempunyai jiwa seni lah ya. Iya. Jadi ketika Anda sudah daring gitu, Iya. belajar lewat online gitu, ketika sudah selesai Anda menggambar gitu. Ya menggambar. Terus ya saya juga punya program YouTube juga Mas. Oh, punya program YouTube juga. Iya. Jadi apa walaupun masih sekolah ya berkarya. Gitu. Iya, berarti ada kegiatan yang positif berarti ya. Ada ya. Oh, ya bagus lah. Ya, terima kasih Mas. Iya. Ibut ya, Mas. Iya, Mas Ibut. Muhammad Saifuddin. Iya, Mas Saifuddin. Iya. Ibut lah. Ya, itu nggak apa-apa Mas. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya dalam podcast ini, Nyuwun Sewu Podcast. Bertemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.